Permainan layang-layang di musim kemarau ini bisa dikatakan cukup panjang dan serentak. Ditambah musibah pandemi yang membuat kegiatan lebih banyak di sekitar rumah. Distributor layang-layang kebanjiran pembeli. Hingga turnamen layang-layang aduan marak. Mata rantai layang-layang aduan ini memang berujung di para produsen atau pengrajin layang-layang. Sama halnya dengan distributor layang-layang. Mereka pun tak sanggup memenuhi permintaan pasar yang membludak karena terdapat faktor sedikitnya sumber daya manusia yang terampil untuk membuat layang-layang tradisional seperti layang-layang aduan. Salah satu daerah penghasil layang-layang adalah daerah Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Layangan itu istilahnya memang pekerjaan sampingan dari para pengrajin itu sendiri gitu. Kalau dia di rumah kerjaannya lagi santai, gak ke kebun, gak ke ladang, gak ada istilahnya kegiatan apapun, dia pasti bikin layangan. Ya alhamdulillah hasilnya pun ya lumayan lah gitu. Diperkirakan sehari itu satu orang yang nempel aja gitu kan, yang nempel itu ya paling 300 atau 400 biji sehari. Itu pun kerjanya istilahnya serang sembahyang apa segala macam gitu dari pagi sampai sore juga. Musim layang-layang yang juga berbarengan dengan musim kemarau ini sedang naik daun. Meskipun pandemi melanda dan membuat terpuruknya perekonomian dunia, namun menjadi berkah bagi pengusaha layang-layang maupun pengrajin layang-layang. Hari Luki adalah salah satu keluarga usaha pembuat layang-layang. Hari beserta istrinya adalah generasi kedua yang meneruskan usaha layang-layang asal Sumedang ini. Untuk khususnya keluarga saya gitu kan, kebetulan saya turun-temurun dari orang tua gitu kan, dari orang tua. Kebetulan orang tua dari tahun 72 udah berkecimpung di dunia layangan gitu kan. Kalau saya mulai bergelut dari 2001 gitu sampai dengan sekarang. Untuk pengrajin sendiri ya kita namanya usaha turun-temurun dari orang tua, ya kita tinggal nerusin aja. Layang-layang aduan yang berbentuk segi empat wajik ini meski terlihat sederhana, proses pembuatannya cukup panjang. Perlu keahlian terampil untuk membuat satu layang-layang. Proses dari pembuatan rangka atau arku hingga penyatuan kertas dengan rangka pun prosesnya memerlukan orang yang berbeda. Dari dulu memang prosesnya begitu. Kalau layangan, bikin layangan kayaknya kalau dibikin di satu tempat gitu kayaknya sulit terjadi gitu kan. Meski kita nyediain lahan sama ya intinya lahannya berapa luasnya gitu kan, banyak yang nalinya. Layangan juga kan prosesnya satu layangan itu bisa mencapai 6 tangan orang, 6 orang gitu kan. Dari mulai bikin kerangka gitu kan, terus yang nempel, yang ngelin, yang packing gitu. Itu prosesnya panjang sekali kalau layangan. Lagi pula memang sejak zaman dulu mungkin layangan udah di home industry di rumahan masing-masing. Jenis layang-layang aduan yang diproduksi pun bermacam-macam ukuran. Produksi layang-layang milik keluarga Kiki ini didistribusikan ke seluruh Pulau Jawa, Sumatera, dan beberapa daerah lainnya. Kalau ya buat hiburan, buat aduan itu mungkin 6 apa 7 macam lah ada. Ada yang ngebedain masalah ukuran bambunya juga, terus dari segi kertasnya juga, ada yang polosan disebutnya kan, ada yang tulis tangan, ada yang sablon, ada yang merah putih, itu udah ada yang plastik juga gitu. Itu macam-macam lah. Layangan aduan tak lepas dari yang namanya benang gelasan. Di musim kemarau yang berbarengan dengan musibah pandemi COVID-19, juga kebanjiran pesanan. Industri rumahan pembuatan benang gelasan tak mampu memenuhi permintaan pasar.
Masih di daerah yang sama, daerah Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pembuatan benang gelasan masih dibuat secara tradisional, masih menggunakan tenaga manusia dan alam. Para pekerjanya pun juga berasal dari daerah yang sama. Sejak tahun 70-an, produk benang gelasan asal Sumedang ini sudah ada, khususnya Desa Sinar Mulia atau dikenal dengan Kampung Gelasan. Hampir setiap rumah di dalam satu kampung ini disibukkan dengan proses pembuatan benang gelasan. Kalau informasi dari orang tua itu dibawa dari daerah Pasir Koja, Bandung. Itu tahun 72. Itu orang tua buka di Kampung Tanjung Sari sini. Ya, bapak yang menjadi pertama lah buka di sini. Mengawali di kampung ini, terus sekarang pekerja-pekerja bapak udah buka sendiri. Jadi berkembang hampir satu kampung di sini bikin gelasan semua. Karena hitungannya sudah satu kecamatan Tanjung Sari sudah menyebar. Untuk kampung ini aja mungkin udah ada sekitar 15-20 kira-kira keluarga yang buka usaha sendiri. Pembuatan benang gelasan dilakukan beberapa proses. Yang pertama, benang nilon diamplas terlebih dahulu. Biasanya proses pengamplasan benang dilakukan 3 kali. Fungsinya agar pada saat penyatuan antara cat yang berisi serbu kaca menyatu dengan baik. Setelah itu, benang nilon yang sudah diamplas tadi masuk tahap proses penyatuan antara benang dengan campuran cat dan serbu kaca. Umumnya proses tersebut dilakukan di ruang terbuka seperti di tengah sawah. Benang yang sudah dimasukkan dalam campuran cat dan serbu kaca direntangkan kurang lebih sekitar 100 meter. Hal ini untuk memudahkan cat dan serbu kaca lebih cepat kering dan cepat menempel pada benang karena dibantu dengan panas sinar matahari. Tak kalah penting, keterampilan jari sang pengrajin menjadi penentu kualitas benang gelasan tersebut. Iya, memang kita pengen juga sih dengan tenaga mesin lebih cepat, mungkin produksinya lebih banyak. Tapi setelah kita coba-coba itu hasilnya nggak memuaskan karena memang standar kecepatan tuh mempengaruhi kualitas juga. Jadi kalau terlalu cepat kincirnya berjalan, ini cat dan belingnya tidak menempel dengan rata. Nah, itu permasalahannya. Jadi kita tetap masih menggunakan tenaga manusia pengrajin. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku pintal dengan benang, ku jadikan layang-layang. Layang-layang atau layangan adalah salah satu permainan yang menggunakan lembaran kertas tipis berkerangka bambu. Diterbangkan ke udara yang terhubung dengan tali atau benang sebagai pengendalinya. Untuk menerbangkannya menggunakan kekuatan hembusan angin supaya terbang. Jenisnya pun beragam. Yang paling umum kita kenal adalah layang-layang hias dan layang-layang aduan atau laga. Setiap musim kemarau merupakan waktu yang tepat bermain layang-layang. Permainan layang-layang tak mengenal usia, dari anak-anak hingga orang dewasa. Tak sekedar permainan, layang-layang juga dipertandingkan. Salah satunya layang-layang aduan yang diadu dengan sistem turnamen. Ada aturan yang harus diikuti oleh peserta turnamen adu layang-layang. Kalau di sini kita bikin 2 kali permainan. Jadi pemain tuh bisa pilih pertama main dari atas atau dari bawah. Apabila dia 1-0, baru bisa pilih lagi dari atas atau dari bawah. Sampai 2-0, kalaupun seri kita ambil sampai siapa yang menang, berarti bisa 3 kali main gitu. Setiap pemain atau disebut joki memiliki strategi masing-masing untuk mengalahkan lawan. Adu gengsi keahlian pemain paling diutamakan dalam arena adu layang-layang tersebut. Layang-layang dan benang gelasan terbaik menjadi penentu kedua dalam mengalahkan lawan. Wasit pun harus populer dan tegas dalam menentukan aturan.
Mungkin kalau dari sistem wasit sendiri nggak tegas, itu bisa kecet dan jadi keributan. Karena kan kita di sini walaupun sekelas layangan tetap adu gengsi, mau kayak gimana tetap adu gengsi kan. Adu gengsi, permainan, tapi tetap jam terbang sama skill yang kepake gitu. Karena kalau walaupun dia jago di kampung, belum tentu jago di lapangan. Di balik adu gengsi para joki layang-layang aduan ini, para promotor layang-layang aduan ini juga mempertaruhkan gengsi nama yang dibawanya. Seperti Datu, ia adalah seorang agen atau distributor layang-layang dan benang di Jakarta. Selain hiburan dan silaturahmi bagi para penghobi layang-layang aduan, ajang unjuk gigi joki dan produk benang gelasan yang dibawa menjadi pertaruhan. Biasanya sih kalau dari agen-agen itu dia membawa joki-joki layangan, membawa tim-tim agen atau tim-timnya, semualah perkumpulan lah istilahnya gitu kan. Ya itu mungkin mengenalkan produk-produknya mereka yang terbaru mungkin, atau yang terbagus mungkin, nah itu aja sih sebenarnya. Namun bagi Busa Usman, seorang joki senior layang-layang aduan, turnamen layang-layang tidak hanya membawa nama gengsi. Hal positif yang didapat juga menambah wawasan, pertemanan, serta menyehatkan tubuh. Maksudnya turnamen kita cuma persahabatan aja, persahabatan. Jadi kita nambah wawasan, nambah teman jadinya. Kita ambil layangan dari satu dari olahraganya. Kalau olahraga kan badan bergerak semua. Jadi badan jadi sehat dan ya. Kalau untuk fenomena seperti ini baru kali ini dalam sejarah perlayangan dari tahun adanya layangan sampai sekarang tuh belum pernah layangan terjadi seperti ini ya. Istilahnya musimnya serempak nasional dari Sabang sampai Merauke lah kalau saya bilang nasional gitu. Jadi semua orang karena kegiatannya nggak ada ya, jadi berlomba-lomba nyari kegiatan di luar lah. Mungkin mereka jenuh main di dalam rumah, main handphone, nonton film. Akhirnya kan mereka di lapangan, di atas loteng gitu. Yang penting kena terik matahari gitu. Menjadi cerita lain bagi para penjual layang-layang di masa sulitnya perekonomian karena gempuran pandemi COVID-19. Seperti distributor layang-layang di daerah Palmerah, Jakarta. Kalau sebelum musim stok barang saya banyak. Ketika udah musim kayak gini, barang langka. Jadi semua kebutuhan saya dalam satu hari itu 60 bal dalam satu bal 1000 layangan. Nah itu kekuatan saya dalam satu hari 60 bal. Cuma kalau waktu sebelum puasa, nah itu fenomenal. Saya sehari bisa 200 bal. Ya dalam sehari itu pakai truk, satu truk habis tuh dalam satu hari. Harga layang-layang melambung tinggi. Layang-layang jadi seperti emas bagi para distributor. Kalau sekarang mulai 65 sampai 3.500. Untuk Sukhoi dia emang harganya terlalu tinggi. 65.000 per 100, berarti satu layangan 650. Modal dari saya 650 perak satu piece layangan. Layangan kan emang bentuknya sama, cuma dia punya karakteristik masing-masing. Dari Bandung, Bogor, Sukabumi, itu punya karakter masing-masing. Nah kalau Jakarta, saya lebih cenderung ke Bandung gitu. Dia cocok layangannya, keras enggak, lembek enggak, jadi ke anak-anak masuk.